Alhamdulillah saya lagi di Jogja dan diterima di rumahnya Pak Fakhrudin Faiz. Saya manggilnya Pak Faiz. Apa kabar Pak Faiz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan silaturahmi. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu ini main. Justru itu tujuan utamanya ke Jogja Pak Faiz. Pak Faiz, kita udah sering ngobrol soal filsafat, soal cinta diantaranya. Nah, kali ini tuh soal pertama ini Pak Faiz. Ini kan saya biasanya banyak penontonnya itu generasi milenial, generasi muda gitu, yang memang masih jauh lah dari mengetahui itu filsafat, apalagi kemudian belajar filsafat. Nah, sebenarnya kalau bagi generasi muda Pak Faiz, aspek menarik dari filsafat itu apa Pak Faiz? Karena kan Pak Faiz ini canggih betul karena filsafat tapi khutbah di masjid dalam tanda petik ya, ngisi pengajian di masjid dengan filsafat. Kemudian sudah saya cek udah ratusan videonya dari ujung satu tema sampai ke tema lainnya. Nah, itu gimana caranya Pak Faiz? Oke, ini saya sering itu memprovokasi teman-teman yang muda itu untuk tidak berhenti ingin tahu. Ya. Jadi tidak berhenti ingin tahu itu selalu mempertanyakan, selalu bertanya, tidak menerima begitu saja segala macam informasi yang masuk ke kita. Jadi, saya sering menganalogikan ini seperti dulu lahirnya filsafat itu orang bergerak dari mitos ke logos. Jadi mitos itu ada apa saja informasi masuk, ada apa saja pandangan, entah dari orang lain, entah dari adat, tradisi, budaya, ditelan begitu saja. Itu gaya mitos. Jadi dulu filsafat lahir karena mendobrak gaya mitos ini. Nah, kemudian mereka ingin mencari sebenarnya jawaban yang masuk akal itu apa sih, selain yang mitos-mitos. Kalau di Yunani kan mitosnya mungkin ada dewa Zeus lah, ada Thor lah yang itu, ada macam-macam itu. Nah, para filosof ini tidak terima jawaban-jawaban kayak gini, kok rasanya tidak pantas untuk jawab problem kehidupan. Kalau ada banjir disebutnya wah ini dewa Poseidon sedang murka, kayak gini. Nah, kalau di masyarakatnya yang biasa jawaban-jawaban ini diterima. Tapi para filosof ini merasa tidak cukup jawaban ini untuk menemukan kebenaran. Nah, teman-teman yang muda menurut saya ini kan masih semangatnya masih bertanya-tanya. Nah, itu coba hidupkan terus pertanyaan itu. Mengapa kemarin kan ada ramai itu problem hoax merajalela, problem orang ketipu info apa, terjebak prank apa. Itu karena kita mentalnya sering masih mental mitos. Jadi ada apa saja ditelan begitu saja. Padahal kita kan juga sudah ngerti, bahkan berita-berita yang kadang-kadang rasanya resmi pun masih harus diklarifikasi lagi, masih harus dikejar lagi. Maka menurut saya ya, untuk teman-teman yang muda, hidupkan terus rasa ingin tahu. Nah, sikap seperti ini itu yang saya sebut sikap yang filosofis ya. Jadi ada perasaan ingin tahu, perasaan bertanya, jadi nggak menelan begitu saja. Nah, saya sebenarnya juga mau masuk ke tadi sudah disinggung sama Pak Faiz. Kalau dulu itu mitos menuju logos, sekarang itu hoax menuju logos kayaknya. Yang perlu dijembatani itu Pak Faiz. Nah, kalau pandangan filsafatnya, hoax itu bagi saya ketika kita terima begitu saja, mental kita itu persis seperti mental mitos. Mungkin kita nggak terima ada hantu, apa ada Nyai Roro Kidul, ada bagi saya mitos semua. Tapi menyikapi berita yang nggak rasional, berita yang nggak masuk akal atau belum jelas kita terima begitu saja, itu sama seperti orang menerima begitu saja mitos-mitos yang tadi ditolak. Maka mitosnya mungkin hilang, tapi mental mitosnya masih hidup. Itu di Indonesia masih subur menurut saya mental mitos ini yang membuat kita berkembangnya susah. Akhirnya orang itu terus cara berpikirnya siapa yang dimitoskan. Jadi
yang ini memitoskan itu, yang ini memitoskan yang lain. Akhirnya terus pertandingan antar mitos siapa yang lebih unggul. Antar dewanya masing-masing. Milih dewanya sendiri. Akhirnya ada sentimen hingga kebencian, bahkan konflik. Iya, jadi dewanya itu wujudnya bisa gagasan, bisa kelompok, bisa orang, bisa aliran, bisa apa saja. Iya, atau bisa media juga ya, bisa percaya. Media dan seterusnya. Nah, ya makanya jeda nulis ini menurut saya bagus, tapi semoga tidak disikapi sebagai mitos. iya, Ya, jadi, tidak ditelan begitu saja. Jadi kalau disikapi sebagai mitos ini tidak akan berkembang. Mitos itu kan dianggap pasti baik, pasti benar. Iya. Kalau sudah merasa pasti baik, pasti benar, biasanya orang tidak ingin berkembang lagi. Iya. Tidak ingin meningkat lagi, sudah baik. Iya. Nah, Justru makanya jeda nulis itu berusaha untuk narsumnya dari mana-mana, Pak Faiz. oh ya, Beda agama, bahkan ada narsum kita yang nggak beragama, Pak Faiz. tidak apa-apa, itu kan nambah penjelajahan untuk mencari jawaban dari banyak pertanyaan. Iya. Mengapa kita menjelajah kemana-mana? Karena banyak yang ingin kita cari. Dan ragam perspektif juga dengan psikolog, sekarang dengan Pak Faiz seorang pakar di bidang filsafat dan banyak lagi. Dan memang dari awal bilang ini semua harus dikunyah, jangan langsung ditelan. Saya sering begitu. Jadi ini kayak kalau kita makan, ada apa saja dikunyah, dirasakan, diukur kecocokannya dengan tubuh kita. Ada makanan itu yang untuk saya bagus tapi untuk dia beracun. Ya. Daging itu bagi mungkin yang darah rendah itu manfaatnya besar, tapi bagi yang darah tinggi hati-hati. Kayak gitu loh. Jadi kadang pengetahuan, wawasan, ilmu itu juga begitu. Makanya kita juga tidak boleh juga merendahkan yang berbeda visi dengan kita. Mungkin dia kebutuhan nutrisi ilmunya beda dengan kita. Dengan kita. Iya, jadi. Nah, kalau soal ini tapi problemnya itu Pak Faiz, orang sadar bahwa hoax itu berbahaya. Tapi data dari Kominfo kalau nggak salah waktu itu saya baca 46% orang Indonesia itu tidak bisa membedakan mana hoax dan mana bukan hoax. Kemudian banyaklah edukasi diantaranya ke media yang mainstream mungkin karena dia sudah terdaftar di Dewan Pers, kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara jurnalistik dan lain sebagainya. Tapi media mainstream juga bukan jaminan akhirnya. Bahkan Pak Faiz tadi sempat singgung, lembaga resmi pun kadang masih kecolongan. Nah, kalau secara filosofis tuh, cara mengunyah informasi itu agar kita gak terjebak hoax gimana Pak? Ya, kalau saya sih biasanya memberi tips ke teman-teman mahasiswa itu ya, diingat-ingat saja bahwa berita apapun, informasi apapun, wawasan apapun itu produknya seseorang. Jadi hasil yang ngolah itu orang. Maka penting kita tahu siapa yang ngolah ini, afiliasinya kemana, kira-kira ada kepentingan apa. Itu kalau di ilmu filsafat ada misalnya bidang-bidang hermeneutik, bidang-bidang semiotik, melihat orang ngomong kayak gini, ini perujukannya kemana, kemudian konteksnya apa, untuk situasi apa. Hari ini kan kita kadang tidak cerdas menangkap ini semua. Kadang informasi itu harusnya wadahnya apa, kita tempatkan di mana. Mungkin ini sebenarnya hanya bergurau, tapi kita menempatkannya di kotak yang berbeda. Mungkin ini sebenarnya serius, tapi kita nganggapnya bergurau. Itu menurut saya perlu kecerdasan-kecerdasan seperti ini. Jadi yang pertama itu. Jadi yang kedua ya harus kita ingat bahwa setiap gagasan, setiap pikiran itu bahasa ada konteksnya. Jadi ada konteks, itu ada latar belakang sejarahnya. Mungkin saya seperti ini itu, kok bisa ya ada orang seperti saya ini? Ini pasti ada latar belakang. Habib juga begitu, kok ada orang seperti ini. Itu enggak tiba-tiba turun jadi kayak gitu, tapi pasti ada settingnya. Nah, penting mengetahui latar belakang ini. Selama ini kita sering hanya melihat yang kelihatan saja. Atau kalau berita ya kita bunyikan kalimat-kalimatnya saja, kita pahami sesuai yang tertulis saja. Padahal mungkin alam di balik yang tidak tertulis itu lebih luar biasa untuk bisa dijelajahi. Makanya saya wawasan seperti ini justru saya menemukannya di khazanah-khazanah tasawuf. Para sufi itu kan sering pesen
Jangan lihat tampilan saja. Iya. Justru yang hakiki itu yang tidak terlihat. Menurut saya berita-berita, info macam-macam itu juga harus begitu. Kita jangan tertipu hanya yang kelihatan saja. Iya. Kadang-kadang yang hakiki itu ada di balik yang tidak terlihat. Di filsafat juga kan ada madhab Frankfurt yang gitu kan ya, Pak. Kalau yang Pak Edi? teori, Teori kritis itu ya. Jadi kalau itu sebenarnya untuk mengkritisi modernitas. Iya. Jadi yang tidak ada gagasan, yang tidak ada kepentingan, Iya. tidak ada manusia itu yang kalau bahasanya agama, ikhlas luar biasa melakukan ini, tidak ada motif Iya. apapun, tidak ada. Enggak. Jadi Pasti selalu ada pendorong, ada kepentingan, ada tujuan. Ini menentukan nanti betul. Iya. Misalnya ngobrol kita ini itu kan juga diatur, ada keinginan apa, ada tujuan apa, itu kan juga nyetir. Iya. Mengapa temanya dibawa ke sini, itu kan Iya. juga ada drive-nya, jadi ada yang mendorong ke situ. Walaupun kalau ini kepentingannya baik, Pak Faiz, insya Allah. Insya Allah. Tapi menurut saya, Pak Egi loh. Iya, ya, kita niati baik. Ya, saya bilang tadi loh, kadang-kadang daging itu bergizi untuk kita, bagi yang lain. Iya, itu iya, bahaya. betul. Iya, Jadi buat Anda yang nggak boleh makan daging, jangan nonton ini. Karena ini isinya daging semua. ini kolesterol semua. Sama Pak Faiz tuh isinya daging semua ngobrol. Iya, jadi Nah. harus hati-hati juga karena Hati-hati. kalau kebanyakan daging. Iya, kebanyakan daging. Kalau anak saya makan ayam nggak suka dagingnya, suka kulitnya malah. Suka kulitnya ya. Ada yang suka cekernya Ada malah. suka cekernya. Nah. Jangan dipaksa daging semua. Saya juga kalau ditanya itu tips kok bisa berteman dengan ada namanya Coki Pardede, Pak Faiz. Nah, dia itu nggak beragama orangnya, agnostik. Kata saya kuncinya sih memahami orang yang berbeda itu, Pak Faiz. Jadi konteksnya tadi, latar belakangnya, sehingga ukurannya bukan diri kita. Kalau ukurannya diri kita memang, waduh, orang kok nggak beragama ya. Tapi ketika kita pahami kenapa dia begitu dan lain sebagainya, akhirnya ya lebih enjoy kita. Iya, dan secara filosofis memang begitu. Bahkan menurut saya secara agama pun ya Begitu. iya, kita diperintahkan bergaul dengan siapapun, menunjukkan, menampakkan kemuliaan di depan mereka dan macam-macam. Ada logika dakwah dan macam itu kan justru menuntut kita untuk akrab sama mereka-mereka. Lita'arofu itu saling mengenal, Iya, itu ya. ta'aruf. Jadi kita bahkan bisa mengambil pelajaran dari siapapun tentang apa kalau dalam agama. Yang semacam ini kan yang disebut hikmah. Hikmah. Jadi hikmah itu tidak cuma bisa kita temukan dari orang baik-baik, orang soleh, para alim ulama. Kadang-kadang pelajaran itu muncul justru dari hal-hal yang mungkin kita tidak suka, mungkin oleh masyarakat dianggap sesuatu yang pinggir, banyak segalanya bisa. Atau bahkan bisa mungkin jadi. binatang ya, Pak. Ada jadi binatang, tumbuhan apa saja. Nah, tadi Pak Faiz juga sempat menyinggung orang kayak Pak Faiz pun ini ada latar belakangnya. Nah, ini yang pengen kita tahu juga Pak Faiz. Soal latar belakang itu. Saya kebetulan S1 juga di filsafat dan seingat saya Pak Faiz, saya itu satu-satunya atau paling enggak sedikit dari orang yang memilih filsafat. Yang lain itu biasanya pilihan keduanya filsafat, nggak diterima di tarbiyah. Sudahlah filsafat aja lah daripada saya nggak kuliah gitu. Kadung sudah ke Jakarta, nah rata-rata begitu. Atau bahkan ada yang sembunyi-sembunyi Pak Faiz. Jadi ada satu teman saya dari Madura dia itu kuliah 2 sampai. Karena dia sukanya filsafat, dia kuliah filsafat, tapi orang tuanya nggak bolehin. Dia kuliah juga di tarbiyah, di pendidikan. Nah, yang disetor ke orang tuanya ini di pendidikan itu. Yang di filsafat, sembunyi-sembunyi dan dia bayar sendiri semua uang kuliahnya. Nah, Pak Faiz ini termasuk yang kecelakaan atau yang milih filsafat? Kalau saya masuk filsafat tidak ada yang menghalangi, karena tidak ada yang tahu filsafat itu apa. Jadi orang tua saya juga, filsafat itu apa toh? Cuma saya bukan orang yang milih filsafat awalnya. Jadi mungkin di beberapa pembicaraan saya yang lain saya ungkapkan saya dulu milih filsafat itu semacam tidak sengaja saja. Jadi saya masuk UIN itu dulu IAIN itu sebenarnya tidak terlalu minat kuliah. Itu tahun berapa Pak? Tahun 93.
Saya 2006 aja itu masih sesat filsafat, apalagi 93 Pak Faiz. Enggak sesat karena enggak banyak yang tahu. Oh, karena enggak banyak yang tahu. Apa Bukan itu karena filsafat, iya. Enggak banyak yang tahu. 93. Pertama. 93. Jadi saat itu saya sebenarnya misinya masih karena anak muda ya, ingin menjelajah kemana-mana. Bayangannya saat itu penjelajahnya ya paling enggak ke pesantren-pesantren tertentu gitu ya. Saya masih punya ambisi-ambisi gitu. Tapi kemudian sama ibu, yo kuliah lale, maksud enggak kuliah. Tetangga-tetangga beberapa juga kuliah, ya sudah akhirnya mau kuliah di rumah ya sekalian jalan-jalan ke Jogja. Begitu sampai sini memasukkan berkas itu juga ya masih melayang saya. Begitu ditanya petugasnya, Mas, ini sampean termasuk ranking kalau zaman itu. Kalau zaman itu ranking 10 besar itu bebas milih jurusan. Sebelumnya pesantren Pak? Di Jember saya. Oh Jember, Pak Faiz Jember. Iya. Oh, saya Bondowoso. Sekolahnya Jember tetangga saya. MAPK zaman dulu. Oh, Proyeknya Pak Munawir Sazali. APK. Ya, Apa itu? Madrasah Aliyah Program Khusus. Oh, program khusus. Jadi itu program Khususnya itu maksudnya di tempat agama. misinya ya agama. Jadi niatnya mau mencetak orang-orang yang intelektual tapi juga ngerti agama. Apa itu kayaknya santri kolonial. Ah, Jadi santri di zaman kolonial kayaknya gitu. Kalau jadi tempatnya asrama malah bukan pondok. Oh, asrama ya? Ustadz ada kiainya. di Jember. Dan aslinya Pak Faiz dari Saya aslinya Mojokerto. Oh, Mojokerto. Mojopahit. Itu di Jember, Mojopahit. Ya, kita sama-sama Jawa Timur ya. Nah, Jadi setelah itu terus bebas memilih. Iya, karena bebas milih. Plus kok ya saya enggak terlalu minat kuliah. Akhirnya saya ke petugasnya itu, Mas, jurusan sebanyak ini kira-kira yang biasanya enggak laku yang mana. Ranking kok pilih yang enggak laku loh. Saya padahal itu harusnya saya cari yang paling favorit. Iya, ya. yang paling Tapi favorit. enggak, saya pilih yang paling enggak laku aja. Bayangan saya itu ini kalau jurusannya enggak terlalu laris, kuliahnya enggak terlalu serius. Jadi saya bisa santai-santai. Jadi Ternyata. iya, nah, sama bapaknya petugasnya itu malah, wah ini Mas jurusan yang biasanya mesti paling sedikit, nanti dapat mahasiswanya filsafat. Ya sudah, masuklah ke filsafat hanya karena nggak pingin serius Nggak kuliah. pingin serius. Jadi, Padahal iya. ketika masuk ya Pak Faiz Iya. sangat serius. Ketika masuk, ya ilmunya serius. Sayanya pas kuliah juga nggak serius juga, memang nggak terlalu minat. Jadi kuliah pun saya merasa masih belum Masih ada. ngawang-ngawang. Ya kalau dalam bahasanya apa sains itu nanti memang ada momen eureka, momen ketika wow, ketika Iya. orang Jawa menyebutnya meletik tiba-tiba. Oh iya ya, itu kayak pikiran terbuka gitu. Iya. Terus ilmu-ilmu filsafat yang kemarin hanya dihafalkan sekarang ngerti petanya, ngerti arah. Dan memang sedikit. Saya tuh semester 3 atau 2 ya 3 kayaknya itu muridnya sisa 7 kalau nggak salah Pak Faiz. Dari awalnya 34 pada hilang. Kayaknya pendaftaran baru dia pindah ke tempat lain. Iya, Nah, pokoknya Kalau yurekanya itu Pak Faiz menarik tuh. Kapan yurekanya? iya, setelah lulus justru. Jadi Setelah lulus kuliah? itu lulus S1, saya kuliah S2. Ketika mulai kuliah S2 itu baru ada rasa, wong aku ini mahasiswa filsafat ya. Harusnya kalau dikit-dikit ya ngerti lah tentang filsafat. Ada lah yang tanya, orang tanya saya tentang filsafat, masa nggak bisa jawab kan gitu. Bayangan saya begitu. Terus ya mulai agak serius membaca-baca buku filsafat. Di situ tiba-tiba kayak ada momen, wah ternyata ini toh maksudnya filsafat. Ternyata jadi mulai kayak pikiran itu mulai tertata. Makanya untuk teman-teman yang belajar filsafat atau belajar apapun juga, mungkin kadang-kadang kita itu pas belajar, pas membaca buku rasanya kok kayak hampa gitu. Nggak masalah, lanjutkan saja. Nanti biasanya kalau ketemu momen ini terus yang kemarin-kemarin nggak paham, kemarin kayak berserakan di kepala itu terus tertata. Kejahit. Iya, terjahit sendiri. Oh, berarti kemarin itu maksudnya Oh, ini. Tokoh ini yang kemarin saya belum paham itu arahnya mesti ke sini. Jadi nanti ada titik terjalin eureka semuanya. itu. Iya, jadi ada momen. Saya lebih senang pakai istilahnya orang Jawa. Orang Jawa menyebutnya meletik. Meletik. Jadi Iya. meletik Pas itu, gitu iya, ya. kayak mental, kayak api yang tiba-tiba meletik Iya. ke atas itu. Jadi kan ada orang tertentu yang selama ini dia nggak kelihatan sama sekali, tiba-tiba begitu muncul, bagus ya. Itu Iya, bagi saya momen meletik. Iya. Dan itu saya rasakan justru setelah lulus kuliah.
Makanya terus S2 saya ambil filsafat lagi. S3 Nah iya, juga temanya itu filsafat. sudah sepanjang S1 nggak tertarik, tapi kok malah S2-nya? Ya, akhirnya jadi begitu masuk mendalami terus merasa kok menarik. Baru ambil S2 kemudian. Jadi ilmu itu kan dari cuek terus kemudian paham ada sesuatu yang baru. Setiap kali baca ketemu wawasan baru, kok menarik, tambah menarik terus. Ya, Semakin asik. mungkin juga kalian yang WA-nya nggak dijawab-jawab atau cuma dijawab iya, oke, itu kayaknya nunggu meletiknya itu. Nggak apa-apa lah. Nanti siapa tahu, tunggu saja sadarnya. Tunggu saja dia sadar kepada Anda nanti bahwa Anda itu hebat. Tapi Makanya, ya siapkan. Iya, makanya yang sudah punya pacar ya gitu, cepet-cepet dilamar. Jangan-jangan dia sadar nanti. Iya. Jangan-jangan sadar malah sudah sadar. meletik ke bawah. Malah, oh iya ya. Lah kok sama ini saya ganti ya. Jadi itu S2 dan S3 akhirnya juga Pak Faiz ya, Iya, filsafat ya. juga. Meskipun judulnya karena di UIN belum ada filsafat, saya ambil studi Islam, tapi ya tema disertasi macam-macam saya angkat filsafat. Filsafat. Sudah kadung seneng sama filsafat. Jadi karena belum terlalu lama asiknya dengan filsafat, jadi sekarang belajar bareng teman-teman filsafat itu jadinya tambah asik karena saya sendiri juga masih nambah terus belajar. Kayak orang terus, ya. telat puber gitu atau bukan puber kedua. Jadi bukan yang sudah ngerti lama saya itu, kalau itu kan tidak ada rasanya sudah, tapi ini karena saya juga kejar-kejaran ini sama teman-teman nambah wawasan baru. Nah, kalau cara bikin senengnya itu Pak Faiz, kan Pak Faiz sudah menyenangi filsafat, bisa nggak Pak Faiz dibagikan yang menyenangkan dari filsafat itu apa? Menurut saya bagian paling menyenangkan dari filsafat itu adalah kita bisa menyambung gagasan-gagasan para filosof yang unik-unik, hebat-hebat itu dengan kehidupan kita. Jadi kadang-kadang saya itu merasa misalnya baca gagasannya Plato tentang gua misalnya, ternyata kebenaran yang selama ini kita lihat seolah-olah itu nyata, fakta, benar, bisa jadi hanya bayangan. Nah, itu kan kalau disambungkan dengan kehidupan kita, oh iya ya, berarti mungkin yang selama ini saya anggap benar ya bisa jadi itu ilusi pikiran saya saja, atau keterbatasan perspektifku, keterbatasan kacamataku saja ngertinya cuma itu. Oh, itu kayak gini kan nyambungnya enak ketika gagasan-gagasan para filosof bisa disambungkan dengan kehidupan kita. Makanya tadi saya sebut semuanya terus jadi hikmah. Jadi ketemu rahasianya di mana kemanfaatannya untuk hidup kita. Kalau sudah gini terus kita jadi asik. Iya. Jadi seburuk apapun kita bisa melihat ya, baiknya di mana. Gagasan-gagasan misalnya ada gagasannya yang sering dikritik dalam filsafat, agama adalah candu misalnya Karma. Itu kan ketika kita membacanya secara berbeda, oke lah kita tidak setuju ateisme, tapi kadang-kadang kita beragama itu memposisikan agama itu jadi candu. Maksudnya jadi candu membuat kita lupa tentang perjuangan untuk kehidupan nyata. Nah, jadi harusnya kita ini fight, kita ini berusaha meningkatkan kualitas hidup. Tapi kadang-kadang dengan alasan agama, misalnya semuanya pasrahkan saja pada Tuhan, nggak usah capek-capek, sudah ditakdirkannya kayak gini kan, terus jadi candu membuat kita tidak bangkit, membuat kita tidak berjuang. Kita kan punya tanggung jawab juga dalam kehidupan ini. Itu dibaca secara ini, kemudian ketemu hikmahnya. Tapi tetap kita percaya kok sama agama, beriman sama Tuhan tanpa harus ikut 100%. Misalnya kalau agama candu berarti tinggal saja agama, kan begitu. Kita baca agama secara berbeda. Iya, gabut dibungkus dengan tawakal. Saya tawakal. Padahal gabut aja sebenarnya. Aslinya ya males aja. Males aja. Saya ridho. Dari alasan ini sudah takdirnya kok. Itu. Nanti dibohongi orang, ditipu, diinjak-injak orang, tapi biar sajalah Allah yang balas. Nah, masuk agama menyuruh kita gitu kan? Iya. Sehingga agama kemudian punya aspek sosial Pak Faiz. Kalau dalam Islam itu kan kalau ada kezaliman bahkan falyughayyirhu biyadihi. Kalau memang tangannya nggak mampu, bilisanihi, bahkan sampai di hatinya itu kan berarti harus dilawan. Jangan dibiarkan. Maka beragama yang fatalistik seperti tadi itu nanti mirip kritiknya. Kalau maka akhirnya dia jadi candu membuat kita ternina bubuk.
Karena ada fenomena keberagaman yang seperti itu. Nah, gitu loh. Jadi itu yang disebut hikmah. Jadi dari gagasan-gagasan yang mungkin sangat jauh dengan keimanan kita, tetap ada sisi yang bisa kita ambil hikmah. Iya, dan kayaknya memang iya menyenangkannya tuh karena relate dengan kehidupan kita. Jadi asiknya menurut saya di situ. Karena relate. Ya kayak kalau bahas cinta, misalnya hari ini sedang rame tentang bucin, nah nanti kita banyak filosof-filosof yang gagasannya relate dengan itu. Nah, itu saya bahas tuh sama Pak Faiz di Cahaya untuk Indonesia tuh, tentang cinta dan bucin gitu. Oke, kalau gitu jadi ketemu dan akhirnya jadi anak muda generasi milenial itu senang sesuatu yang relate. Wah, ini gua banget, ini saya banget, ini relate dengan saya. Kuncinya relate itu jangan kita nyari objeknya yang relate dengan kita. Kita yang membaca, cari sudut hidup kita yang relate dengan objek itu. Nanti ada banyak hal yang asik relate dengan hidup kita. Alhamdulillah. Oke, Pak Faiz, terima kasih waktunya. Kita belajar on the way filsafat ini. Belajar menyenangi filsafat sehingga nanti kalau sudah mau belajar filsafatnya secara utuh, Pak Faiz ada 300 video lebih tentang filsafat yang sudah di-upload. Jadi bisa tonton di channelnya Pak Faiz ya. Tapi channelnya Pak Faiz nih channel masjid Pak Faiz ya. Masjid MJS. Masjid Jami Sudirman. Masjid Jenderal Sudirman. Oh, Masjid Jenderal Sudirman. Oke Pak Faiz, terima kasih. Ya teman-teman, silakan ambil apa yang bermanfaat dan jangan lupa untuk dikunyah dulu agar Anda gak cegukan. Jadi dikunyah dulu baru ditelan. Kalau enggak cocok dimuntahkan saja. Dimuntahkan. Gak termasuk mubadir karena gak enak, karena bahaya mungkin, jadi dimuntahkan gak apa-apa. Khawatirnya ditelan tiba-tiba muntahnya lama nanti. Kalau sudah enggak enak Anda, saya kasih tips penting, hati-hati pada orang yang merendahkan hatinya atau merendahkan dirinya bahkan, karena biasanya dia punya derajat yang tinggi. Hati-hati pada orang rendah hati. Atau kalian memandang saya terlalu tinggi, akhirnya anggapnya rendah. Oke Pak Faiz, terima kasih.